Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan satu contoh soal mengenai soal kimia SMA ya. Jadi soal akan saya bahas kali ini mengenai bagaimana cara kita mencari suatu entalpi pembentukan dari CO2 ya. Nah, di sini ada diagram siklus ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke contoh soal berikut ini, saya harapkan kalian belum subscribe untuk subscribe channel ini ya, karena setiap hari kami upload video. Ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi. Ya, bagi kalian juga yang persiapan untuk UTBK ataupun untuk SBMPTN, kalian bisa juga nonton video-video kami. Nah, sekarang untuk video kali ini soalnya mengenai termokimia ya, mengenai diagram siklus. Ya, kalau kalian melihat diagram siklus seperti ini, kalian harus ingat mengenai hukum Hess. Ya, jadi hukum Hess itu dalam prosesnya itu dia tidak dilibatkan dari jalannya reaksi, tapi dilihat dari awal dan akhir dari reaksi tersebut. Ya, nah perhatikan diagram siklus di bawah ini. Ya, ini ada diagram siklusnya, kalian bisa lihat ya, jadi C solid tambah dengan O2 gas itu menjadi C gas tambah dengan 2O gas itu menjadi CO2 gas. Dari sini juga bisa langsung menjadi CO2 gas. Jika diketahui, ya ini dalam kilojoule per mol ya. Jadi ini kebanyakan kalornya itu diketahui itu dalam kilojoule per mol. Kalor sublimasi C itu 715 kilojoule per mol, atomisasi O2 498 kilojoule per mol, atomisasi CO2 1606 kJ per mol. Maka entalpi pembentukan CO2 adalah sebesar, tanya itu adalah entalpi pembentukan. Ya. Nah, kalau misalnya tanya entalpi pembentukan, ya, kan harus tahu dulu reaksi pembentukan itu seperti apa ya. Jadi reaksi pembentukan itu dari unsur-unsurnya. Jadi kalian bisa lihat ini kan entalpi pembentukan CO2. Ya, CO2 itu unsurnya ada C sama ada O kan. Berarti kalian bisa menuliskan reaksi pembentukannya C tambah dengan O2 itu menjadi CO2. Seperti itu ya. Nah, untuk yang O ini kenapa dia ada O2? Karena dia bentuknya dia pasti diatomik gitu. Jadi ada beberapa unsur yang bentuknya dalam diatomik, misalnya seperti O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2, ya gitu, H2 juga diatomik. Tapi selain itu kalian menuliskannya satu saja ya, jangan pakai indeks 2 ya. Jadi seperti ini C. Jadi kalian tuliskan bukan C2 tapi C aja gitu ya. C tambah O2 itu jadi CO2 ya. Nah, kalau misalkan ini dalam bentuk gas ya, ini dalam bentuk gas ya, maka C karbonnya pasti dalam bentuk solid, terus O2-nya dalam bentuk gas gitu ya. Maka untuk di diagram siklus kali ini yang tanya entalpi bentukan itu adalah yang reaksi dari sini ke sini ya. Yang ini ya ditanya ya. Oke, nah sekarang saya gambarkan lagi diagram siklusnya. Ya, untuk kalor sublimasi C, jadi saya tuliskan sini ya, C solid tambah dengan O2 gas. Ya, itu menjadi C gas tambah dengan, saya tuliskan ya, jadi saya satu nih, ini kan langsung nih, C solid jadi C gas, terus O2 menjadi 2O gas kan, saya satu-satu ubahnya. Jadi pertama C-nya dulu dari solid menjadi gas gitu ya. O2-nya saya diamkan saja jadi O2 gas. Kemudian dia ubah lagi sekarang. Ini C gasnya tetap ya, C gasnya tetap. Kemudian O2-nya itu menjadi 2O gas. Nah, seperti ini. Baru dia akan menjadi CO2 gas. Yang ini dia dari sini ke sini ya. Nah, jadi kalau saya buat alurnya ya, supaya ini tidak menjadi satu, jadi saya buat jadi dua ya. Jadi pertama solid menjadi gas, terus O2-nya menjadi 2O gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan sublimasi ya, sublimasi itu kan harus ingat itu adalah perubahan dari solid menjadi gas. Jadinya yang ini kalor sublimasinya ini 715 ya kilojoule per mol. Terus untuk atomisasi O2 ya, jadi atomisasi itu dia mengubah suatu molekul itu terpisah menjadi atom-atomnya gitu ya. Jadi kalau kayak ingat kan kalau misalnya O2 kan seperti ini dia. O2 dia menyatukan menjadi O2, terus dia itu terpisah menjadi dua atom O, jadi 2O. Ya, dia terpisah dianya. Jadi ini yang dimaksud dengan kalor atomisasi. Jadi di sini kalor atomisasinya ini dari O2 gas menjadi 2O gas. Itu adalah 498. Oke. Nah, sekarang untuk kalor atomisasi CO2, ya CO2 berarti CO2-nya terpisah menjadi C sama 2O gitu. Nah, kalau yang ini kan, kalau kalian lihat dari panahnya itu kan dari
C dan 2O itu menjadi CO2. Berarti kan terbalik dengan kalor atomisasinya kan. Berarti karena ini 1606 kilojoule, kalian ubah menjadi tandanya min. Artinya dia kebalikannya gitu ya. Nanti kalau misalnya dia tandanya min, kalian ubah menjadi plus gitu ya. Jadi ini karena dia 1606 kilojoule, itu kalian ubah menjadi min 1606 kilojoule. Ya, sekarang tanya yang ini, ya berarti untuk mencari dari sini ke sini, berarti kalian tinggal menambahkan saja semua ya. Jadi untuk delta HF dari CO2, ya kan harus ingat ya delta HF CO2 itu berarti entalpi pembentukan ya. Delta HF itu perubahan entalpi pembentukan. Itu adalah 715 ditambah dengan 498 ditambah dengan min 1606. Ya, ini hasilnya adalah min 393 kilojoule per mol. Jadi untuk soal kali ini itu jawaban yang benar adalah yang E, yaitu min 393 kJ per mol. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Kalau ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar. Kalau kalian punya PR atau ada tugas atau kalian sedang latihan soal dan kalian nggak bisa mengerjainnya soal tersebut, kalian bisa kirim soalnya ke email tertera di description. Nanti kami bisa membuatkan videonya ya. Oke, terima kasih.